Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadhirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita dengan sekuat tenaga meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita banyak memohon ampun karena masih terlalu banyaknya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan kita bertemu bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita raih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah telah menyediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karenanya jangan sampai kemudian kita terlewatkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi ketika mendapati bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita banyak gunakan waktu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, sedekah, baca Al-Quran, kita berbanyak salat qiyamul Ramadan, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita sekaligus kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah berikan kesempatan usia kita sampai hari ini menemui Ramadan tahun ini karena masih terlalu sedikitnya amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyaklah amal soleh di bulan Ramadan. Yang ketiga, marilah kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tempat kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan hamba-hambaku yang mau berdoa kepadaku.
Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dengan landasan iman yang benar. La'allahum yarsudun, niscaya engkau termasuk orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah momentum Ramadan ini kita gunakan untuk menempa diri kita agar kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang muhsinin. Lalu, apa yang harus kita rajut selama bulan Ramadan? Akhlak apa yang harus kita rajut agar meraih kemuliaan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. Di situ digambarkan ada 5 akhlak mulia yang harus kita rajut selama Ramadan. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Yang pertama, yang harus kita tempa sekaligus harus kita rajut adalah akhlak sabar. As-sabirina, orang-orang yang sabar. Puasa bukan pekerjaan yang ringan. Di siang hari kita bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan, kita jaga pendengaran, kita juga jaga hati agar tidak batal puasanya sekaligus pahala puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita tahu bahwa orang-orang yang sabar itu bukan hanya sabar ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, manakala kita di depan kita ada makanan-makanan yang halal, istri kita halal dikauli, tetapi ketika bulan Ramadan kita disuruh untuk meninggalkannya, kita dilarang untuk mendekatinya, maka jauhilah itu. Karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan sabar bukan hanya ketika menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, tapi juga sabar ketika menerima takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Pasti kata Allah, wala nabluwannakum, pasti akan aku uji kalian bisyai'in minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, was samarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Kuncinya adalah bersabar. Kan orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sebutkan tadi di Al-Baqarah ayat yang ke-157. Itulah sifat yang pertama, akhlak mulia yang ingin dirajut selama bulan Ramadan. Yang kedua, was-shadiqina, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan mengajarkan agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Perbuatan yang kita lakukan cerminan dari jiwa dan niat yang ada dalam hati kita. Lisan yang kita ucapkan bukti dari keyakinan yang ada pada dirinya. Jadi apa yang kita lakukan betul-betul mencerminan jiwa dan niat kita dalam hati kita. Itulah kejujuran. Bukan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka dalam hatinya tidak yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mengerjakan perbuatan amal soleh karena keterpaksaan dan kemalasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sifat yang kedua, akhlak mulia, akhlak surgawi yang hendak kita rajut. Kemudian yang ketiga, wal qanitina, orang-orang yang taat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan mengajarkan dan mendidik kita agar kita senantiasa
taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Karena ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar menjalankan atau menggugurkan kewajiban kita, tetapi sekaligus itu adalah kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bahwa apa yang kita kerjakan dalam bentuk mahabbah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melaksanakan ketaatan itu betul-betul dikerjakan dengan kesungguhan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat mulia, akhlak mulia yang keempat yang hendak kita rajut selama bulan Ramadan adalah wal munfikina, adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Ramadan kesempatan kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, maka gunakanlah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan banyak bersedekah, dengan banyak kita memberi. Kita gunakan apa yang kita miliki untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan ini belum tentu terulang di tahun depan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya lipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat yang ke-261. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu biji yang kemudian tumbuh, dan tumbuhnya itu menjadi 7 cabang dan masing-masing cabang itu 100 buah. Maka lipat ganda yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh, orang-orang yang berinfak di jalan Allah terutama di bulan Ramadan, dia akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bisa lebih dari itu. Oleh karenanya gunakan harta yang kita miliki untuk infak di jalan Allah di tahun ini atau di Ramadan kesempatan ini. Dan akhlak yang terakhir yang hendak kita rajut, akhlak surgawi yang Allah berikan atau yang Allah gambarkan dalam ayat ini adalah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang kelima adalah mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampun, beristighfar bil ashari di waktu sahur. Ramadan mengajarkan, mendidik kita agar bangun di sepertiga malam terakhir. Mari kita gunakan, jangan sampai kita lewatkan hanya untuk makan sahur. Makan sahur itu sunnah, betul. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu disitulah kesempatan kita untuk bersimpuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk melihat siapa hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Gunakan kesempatan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sifat atau akhlak surgawi yang hendak kita rajut selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, sabar. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, ketaatan. Yang keempat, berinfak. Dan yang kelima, kita senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sahur. Mudah-mudahan kebiasaan ini bisa kita lakukan bukan hanya selama bulan Ramadan, tapi bisa dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hamba-hamba Allah yang senantiasa yaquluna rabbana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami benar-benar beriman, waghfir lana dzunubana, maka ampuni dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
hamba-hamba yang senantiasa wa idza fa'alu fahisatan, apabila melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau melakukan zalim kepada dirinya sendiri, apa yang dia lakukan? Zakarullah, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubihim, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, tidak ada zat yang maha pengampun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa atau keji yang dia lakukan selanjutnya. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat yang ke-135. Mudah-mudahan akhlak surgawi yang hendak kita rajut Allah berikan kemudahan selama Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Ghaza. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.